Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Minggu pagi ini kita akan mengikuti ibadah IHMPA, ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Kak Ruben ditemani oleh Kak Andrew sebagai pemusik dan juga Mirel. Yuk adik-adik kita siapkan kidung ceria kita akan memuji Tuhan dari kidung ceria 263, bait yang pertama dan yang ketiga, dengan judul Ku Diberikan Kidung Baru. Yuk kita nyanyi. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik kita satu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka kidung ceria kita lagi. Kita akan memuji Tuhan dari kidung ceria 149. Kidung ceria 149 bait 1 dan 2. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ayo kita nyanyi. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Baik adik-adik, kita sekarang adik-adik akan belajar firman Tuhan. Adik-adik nanti akan diajar untuk anak tanggung oleh Kak Carla atau Ibu Carla, untuk anak kecil oleh Kak Erli, dan untuk anak TK oleh Kak Susan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami boleh menuruti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti semua luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Hari Minggu ini Kak Carla yang akan cerita kepada adik-adik. Adik-adik sudah siap semua? Sudah siap semua dengan Alkitabnya? Alkitab yang ini ya, yang buku, bukan baca dari HP. Mari kita buka 1 Korintus pasal 4
ayat 6 sampai 13. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Berarti kitab Korintus itu setelah kitab Roma, sebelum Galatia. Siap semua? 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Kakak mau minta tolong Liva untuk membacakan bagi kita. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah kaya, telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dihina, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Terima kasih Liva. Nah adik-adik, coba lihat kakak punya apa ini. Ini apa? Ada buah pir, ini buah apa nih? Jeruk, kemudian ini apel. Adik-adik suka buah? Suka pastikan, karena buah-buahan itu sehat. Kita harus selalu makan buah, harus makan sayur, supaya tubuh kita sehat. Adik-adik pernah nggak terpikir bagaimana buah-buahan ini bisa sampai ke tangan kita? Dari bijinya yang kecil, ketika ditanam oleh petani kebun, dia bertumbuh. Bisa juga ya ada pohon-pohon yang buah yang ditanam di halaman rumah kita. Kemudian biji yang kecil itu ditanam, disiram setiap hari oleh tukang-tukang kebun, dirawat, dikasih pupuk supaya pohonnya bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah yang baik. Akhirnya pohon itu menjadi besar dan kemudian berbuah. Nah, buahnya juga itu harus dirawat supaya tidak kena hama, tidak ada ulat-ulatnya ya. Jadi menghasilkan buah yang baik. Ketika tiba waktu panen, buah-buah dipetik, disortir, kemudian dipack dan dikirim ke distributor buah untuk dijual. Dikirim lagi ke agen-agennya, dikirim lagi ke supermarket, ke pasar-pasar, baru sampai di tangan kita. Nah, adik-adik, apa hubungannya buah-buah ini sama pembacaan Alkitab tadi? Dengar ya cerita kakak. Kota Korintus ialah sebuah kota pelabuhan. Jadi dia letaknya di pinggir pantai ya, seperti Jakarta. Jadi pada waktu itu banyak sekali kapal-kapal yang berlabuh di Korintus membawa pedagang-pedagang untuk berdagang di kota Korintus. Jadi kota Korintus itu juga ramai. Banyak pedagang-pedagang datang ke sana untuk berjualan dari kota-kota lain, dari negeri-negeri lain, sehingga berbagai-bagai bangsa ada di situ. Ketika Paulus melaksanakan atau menjalankan tugasnya mengabarkan Injil, ia singgah juga di kota Korintus. Nah,
ketika Paulus mengajarkan tentang Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, kemudian ia mengasihi seluruh umatnya, karena itu ia mati, kemudian ia bangkit lagi pada hari ketiga, naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudusnya. Ketika Paulus menceritakan mengenai Yesus Kristus itu kepada orang-orang di Korintus, banyak orang yang percaya, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka menjadi atau membentuk suatu persekutuan orang percaya. Itulah yang disebut gereja. Gereja yang pada mula-mulanya dulu itu ya. Gereja itu pada mulanya, persekutuan orang percaya pada waktu itu, orang-orangnya tuh baik-baik, saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan ya. Mereka tidak pernah iri-iri satu dengan yang lain, tetapi mereka selalu seia sekata, sehati sepikir, beribadah bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, beberapa tahun setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, dia mendapat kabar bahwa di kota Korintus itu, jemaatnya tidak seperti dulu lagi. Tidak lagi saling mengasihi, tidak lagi seia sekata, mereka berselisih, saling menyombongkan diri, mereka terpecah belah. Paulus mendengar itu, dia sedih. Akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Dia mau menasehati orang-orang jemaat di Korintus supaya mereka hidup lagi kembali seperti semula, saling mengasihi. Nah, bagian Alkitab yang kita baca tadi itu adalah sebagian dari surat Paulus yang dia tulis kepada jemaat Korintus. Paulus menasehatkan supaya mereka itu selalu bersatu, beribadah bersama-sama, saling tolong-menolong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak angkuh dan tidak sombong. Kenapa ya mereka begitu? Mereka berkelompok-kelompok. Yang satu bilang, saya kelompoknya Apolos, saya kelompoknya Paulus. Siapa itu Apolos? Apolos itu adalah seorang bapak yang juga mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus, Injil Yesus kepada orang Korintus. Ia mengajarkan berita-berita tentang Tuhan Yesus setelah Paulus. Jadi setelah itu orang-orang ada yang bilang saya golongan Paulus, saya golongannya Apolos. Mereka jadi terpecah-pecah, tidak bersatu lagi. Itu kemudian Paulus menasihatkan, saudara-saudaraku, kita selalu harus bersatu. Karena, dengar adik-adik, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Nah, jadi kalau orang Korintus itu seumpama nih ladangnya ya. Jadi Paulus nih yang menanam, tumbuhlah percaya mereka, iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Apolos yang menyiram, menceritakan lagi kepada jemaat di Korintus mengenai Tuhan Yesus, sehingga mereka bertambah pengetahuannya mengenai Yesus, bertambah kuat imannya. Tetapi Allah yang menumbuhkan. Sama seperti buah-buahan tadi kan, Pak Tani yang menanam, tukang-tukang kebunnya yang menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan sehingga menjadi buah yang baik, yang berguna bagi kita semua, menyehatkan kita. Paulus dan Apolos sama-sama hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan Injil Yesus kepada jemaat di mana-mana pun, termasuk di Korintus. Adik-adik, nasihat Paulus tadi bukan saja ditujukan kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Waktu itu sekitar tahun 50-an. Tetapi juga untuk kita semua yang hidup di zaman now. Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk semuanya.
bahwa kita ini harus saling mengasihi, saling menopang, tidak boleh sombong ya, tidak boleh pilih-pilih kasih ya, tidak boleh pilih kasih. Kalau berteman juga tidak boleh pilih kasih. Seperti jemaat di Korintus itu, saya Apolos, saya Paulus. Nah, kita juga tidak boleh pilih-pilih kasih, harus berteman kepada semua orang. Dan selalu juga harus saling menolong. Kalau menolong orang tidak boleh pilih-pilih, semua harus kita tolong, semua harus kita kasihi. Jadi menurut Paulus, kita harus selalu mengagungkan, memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bukan Paulus, bukan Apolos, mereka itu hanya pelayan-pelayan Tuhan, tetapi yang harus diagungkan ialah Allah. Adik-adik, begitu juga ketika adik-adik sekarang pada saat ini, seperti buah-buahan yang tadi bertumbuh, kita juga semua sedang bertumbuh. Buah-buahan itu ada dalam proses dari dia kecil menjadi besar, menjadi berbuah. Adik-adik juga ada dalam proses pertumbuhan, dipelihara dari kecil ya, dilahirkan, dibesarkan, dirawat oleh orang tua, oleh mama papa, disekolahkan, dididik. Kemudian kelak nanti akan menjadi orang-orang yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi penasehat hukum, apalagi pendeta, guru, pelaut, pilot, dan lain-lain sebagainya. Itu pun keberhasilan kita bukan saja karena orang tua kita, tetapi karena Allah memberkati kita. Allah memberkati orang tua kita sehingga nanti kelak kita semua adik-adik bisa menjadi orang-orang yang berhasil, yang harus juga membagikan apa yang adik-adik miliki kepada orang lain, berguna bagi orang lain. Harus selalu menolong orang, tidak boleh pilih-pilih ya, berguna, mengasihi, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Adik-adik, untuk itu kakak ada tugas untuk kalian, aktivitas ya. Adik-adik, kakak minta untuk buat yang seru nih. Mari kita bertiktok ria. Buatlah video TikTok bersama kakak, adik, mama, papa, sekeluarga. Kita bagikan kasih kita, sukacita kita, keceriaan kita kepada teman-teman yang lain melalui video TikTok ini. Nah, pengumumannya ada ya, nanti ada ditulis di sini, dan adik-adik bisa kirimkan video itu ke WA-nya Kak Amanda paling lambat hari Kamis tanggal 14 Mei pagi ya. Kakak tunggu, Kak Amanda tunggu hasil karya adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa ketika kita berhasil nanti, jangan sombong, jangan pilih kasih, selalu harus berbagi, menolong orang. Karena pesan Paulus itu bukan saja disampaikan kepada orang Korintus, tetapi juga untuk kita, untuk adik-adik dan kakak. Adik-adik, sebagai penutup, kakak ada satu pantun untuk adik-adik. Ke taman jogging berolahraga, sambil bertiktok berbagai gaya. Bersama Yesus di tengah keluarga, seisi rumah pasti bahagia. God bless you. Gimana adik-adik? Sudah belajar firman Tuhan kan ya? Yuk sekarang kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 214 bait 1 dan 3 dengan judul Yesus Memanggil. Yuk kita nyanyi. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram.
bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami telah memuji-muji Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, dan juga kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan di jemaat kami. Tuhan Yesus, kami akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan, kami mau tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.